Tinggal jalan gerak. Tegak gerak. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, silakan keluarkan alas tulisnya. Nah, ketua kelas, apakah temannya semuanya datang? Kurang satu, Pak. Kurang satu. Siapa? Nan. Alasannya? Mana? Alfa. Sakit? Alfa, Pak. Oke. Ini angkat. Nah, Pak selalu ingatkan sebelum belajar selalu menjaga kebersihan walaupun corona udah biasa kan tetap menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan dan selalu menjaga kesehatan. Jaga bisa ada. Ya. Maksud mana nih? Mana piket? Iya gimana? Oke, sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita belajar mengenai himpunan. Nah, tujuan kita belajar hari ini supaya kalian semua tahu apa itu himpunan, contoh himpunan, jenis-jenis himpunan, dan apa yang dikatakan bukan himpunan. Sebelumnya, kalian pasti sudah waktu di SD belajar mengenai ada waktu makan daging. Namanya apa? Istilahnya apa makan daging? Herbivora, karnivora. Nah, ada pemakan tumbuhan namanya Karnivora. segalanya. Kalau pemakan segalanya, Omnivora. nah itu adalah bentuknya kan dia dikelompokkan. Yang makan daging dengan daging, yang makan tumbuhan-tumbuhan, yang makan semuanya. Itu adalah contoh dari himpunan. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Dalam keluarga pasti kita punya apa? Dokumen ini panjang, selembar, penuh. Kartu keluarga. Itu himpunan. Himpunan siapa? Bisa jadi himpunan keluarga Reza, atau enggak himpunan keluarga Dina, atau Esri, atau Sepri, atau Jehan. Itu himpunan. Nah, dengan adanya himpunan ini, Bapak harap kalian setelah belajar himpunan bisa membedakan ini himpunan, ini bukan, ini contoh himpunan, ini bukan. Dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kita temui. Ya, tuh tujuan kita hari ini. Kemudian Bapak selalu mengingatkan penilaian kita itu ada 3. Ada keterampilan, ada psikomotornya, ada yang pengetahuan. Pak Penahun berarti selama belajar kalau ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan, ini ada 3. Sama seperti biasanya kita menilai ada 3 macam. Kalau pengetahuan berarti nanti dari hasil, kalau keterampilan berarti ke depan menjelaskan, kalau sikap berarti sikap kita masing-masing. Nah, tuh sampai sana tanyakan. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita mengendalikan emosi dulu. Cara seperti ini. Silakan duduk baik-baik.
tangannya letakkan di pahanya. Oke. Jangan tegang, biasa aja. Wala, dah. Hirup napasnya. Keluarkan. Sekali lagi. Keluarkan lagi. Lagi. Buang. Tarik lagi. Buang lagi. Apa yang dirasakan? Lebih tenang, lebih santai. Kemudian kita lebih rileks. Tujuannya apa? Supaya nanti belajar kita jangan tegang. Biasa aja, kita belajar seperti biasa. Jangan kaku. Nah, ini materinya biasa. Nah, nanti dalam ini silakan kalian duduk berdasarkan karakternya masing-masing. Yo. Ya, tunggu menjelang itu. Nah, mereka ya. Nah, nanti perintahnya di sana sudah jelas masing-masing. Yang kelompok yang nonton video, silakan perhatikan videonya. Apa informasi yang terdapat di sana nanti dicatat. Apa hal pentingnya. Yang di sini kan sudah Bapak kasih LKPD. Nah, silakan di sana baca LKPD-nya, ada gambarnya, apa itu himpunan yang lebih jelas. Nanti silakan buat kesimpulannya atau misi yang sudah yang ada. Sedangkan kelompok Reza nanti perhatikan Bapak ke depan, Bapak menjelaskan. Kelompok ini juga boleh nanti memperhatikan ke depan sambil baca boleh ke depan. Kalau ini memang fokus nonton video. Ini dulu. Ini olah lebih lama. Jadi ya, kalau udah hidup nanti bilang ke Bapak. Nah, sekarang Bapak perhatikan untuk kelompok ini. Kita dulu himpunan. Baby Kak. Dah. Dulu. Oh, jadi lagi. Tunggu loh. Sebentar-bentar pun. Nah, ini pentingnya. Nah, untuk kelompok ini perhatikan himpunan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, buka halaman 113 buku LKS-nya, buku paketnya. Nah, sudah jumpa? 113. Dah yuk. Dah, silakan baca dulu. Di buku paket itu juga ada. Ya, jadi bukan videonya aku. Nanti videonya diperhatikan. Catat nanti di sini apa istilah yang penting dari video, catat di sini, nanti sampaikan ke temannya. Jadi apakah nanti sama versi kelompok yang menonton video, yang mendengarkan dengan yang menjelaskan? Nah, kalau nanti ini berbeda berarti ada yang keliru. Nah, ya, udah lupa. Nah, udah lupa kan? Himpunan itu kata dasarnya adalah himpun. Bapak. Udah, itu udah. Videonya belum kan?
Nah, himpunan itu kata dasarnya himpun. Berarti kita kelompokkan. Secara nyatanya seperti ini. Coba perhatikan di kelas ini. Udah ada kelompoknya masing-masing kan? Ini ada kelompok Reza, ini ada kelompok Fikri, di sana ada kelompok Sepri. Berarti itu udah himpunan berapa? Mengapa? Ini kelompok yang suka dengan kinestetik. Ini yang suka dengan membaca. Yang ini suka dengan nonton, ya? Nah, silakan nonton videonya. Ya, nah silakan. Ya, silakan dibaca. Nah, perhatikan. Seperti yang Bapak bilang tadi, himpunan itu kata dasarnya himpun. Berarti kita mengelompokkannya. Jelas batasannya. Seperti yang Bapak bilang tadi, himpunan itu pengertiannya adalah kita mengumpulkan sesuatu yang memang ada batasannya. Seperti tadi, seperti contohnya seperti ini. Kumpulan siswa kelas 7. Berarti siapa saja anggotanya? Berarti kelas 7. Atau seperti ini, himpunan guru-guru SMP Negeri 2 Kabupaten Hulu. Berarti ada sebanyak berapa orang guru kita? Ada lebih kurang sekitar 15 atau sampai 19 orang. Itu jelas. Nah, himpunan itu harus jelas batasannya. Pak, dan neneknya Pak. Jangan. Dan neneknya. Dengan itu awal. Aku ulangi lagi, himpunan itu jelas batasannya dan orang paham. Seperti Bapak contohkan tadi, siswa kelas 7 SMP ini, tapi sudah jelas anaknya ada sekitar berapa orang. Kemudian jumlah guru jelas orangnya, atau nama desa yang ada di Kabupaten Hulu ada berapa? Yang sepinggiran Sungai Sebayang ada sekitar 7 atau 8 desa. Itu benar, jelas. Berarti kita bisa mendaftarkan anggota. Nah, himpunan itu kita lambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, misalnya disebutkan himpunan nama bulan. Ayo, ada berapa anggota himpunannya? Nah, cara menuliskan seperti ini. Menuliskannya diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, dikasih sama dengan, baru dituliskan anggotanya. Ini adalah bentuk dari ini. Bapak berbilang seperti yang di dalam ini namanya anggota. Contoh, himpunan nama bulan. Ada berapa bulan dalam satu tahun? 12. Berarti ada mulai dari Januari, Februari sampai Desember. Ini jelas himpunan karena anggotanya jelas. Nah, kalau bilang lagi seperti ini, misalnya B, himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S. Apakah ada? Apa saja? Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah, itu jelas. Nah, itu adalah contoh bentuk himpunan. Himpunan itu anggotanya dia jelas dan batasannya pun jelas. Nah, itu tadi. Atau Bapak contohkan satu lagi. Himpunan hewan pemakan daging. Contohnya harimau. Apa lagi? Makan daging. Buaya. Apa lagi? Singa. Dan masih banyak selainnya. Walaupun dia banyak, tapi dia jelas anggotanya. Nah, itu adalah himpunan, jelas.
Nah, kemudian kalau menuliskan himpunan harus diawali dengan huruf kapital atau huruf A, B, C sampai sekian. Dan dikasih ini tandanya kurung kurawal. Tidak boleh seperti ini besok. Misalnya A sama dengan A. Ini kurung biasa, dia pakai kurung kurawal. Nah, dia pakai kurung kurawal. Nah, itu adalah himpunan yang di dalam ini namanya anggota atau elemen. Ingat ya, anggota atau elemen atau pesertanya. Ya, terus. Kemudian mana yang bukan himpunan? Nah, contohnya seperti ini, yang bukan himpunan. Kumpulan siswa pintar. Apakah bisa kita mencari siswa pintar di sini? Karena kita nggak tahu. Mungkin Reza pintar matematika, sedangkan Jelita pintar di IPA. Atau nanti Hesri pintar di olahraga. Kan nggak tahu kan pintarnya di mana, kecuali dibilangnya siswa yang pintar di olahraga. Bisa kita cari. Tapi kalau cuma dibilang siswa pintar atau siswa ganteng, kumpulan siswa ganteng, mungkin menurut Hesri Jihan ganteng. Kalau menurut Reza bukan. Atau menurut Chelsea Sepri ganteng. Sedangkan menurut dia Dina enggak. Kan seluruh arus berbeda. Itu tidak bisa kita menjelaskan ganteng, cantik atau kumpulan lukisan indah. Bisa jadi nanti kalau gambarnya seperti ini kalian indah. Sedangkan kalau dilihat ke bapak nggak suka seperti ini, berarti bukan himpunan. Nah, itulah dia beda himpunan dengan yang bukan himpunan. Kalau himpunan jelas. Kalau bukan himpunan, dia tidak bisa kita tafsirkan, dia masih ngambang. Mau contohkan juga seperti ini. Ada dia juga himpunan, tapi dia himpunan kosong. Misalnya, kumpulan nama hari diawali dengan huruf B. Adakah ada yang diawali huruf B? Ada kan? Atau kumpulan nama provinsi yang diawali dengan huruf Z. Ada provinsi kita awali dengan huruf Z. Nah, udah jelas himpunan itu apa? Ingat, himpunan itu kumpulan yang jelas batasannya. Kalau tidak ada batasannya dan tidak bisa kita menulis anggotanya, berarti dia bukan himpunan. Himpunan itu kita lambangkan dengan huruf kapital, sedangkan yang di dalam ini adalah anggotanya. Coba buka buku paketnya. Nih, ini. Nih, coba kita perhatikan yang ini. Coba, nih. Kumpulan yang termasuk himpunan, misalnya kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, jelas bulan Agustus. Kumpulan siswa laki-laki, jelas di sini ada 2. Kumpulan buah-buahnya diawali dengan huruf M. Contohnya apa? Mangga, manggis, lagi. Magisa banyak, jelas anggotanya. Kemudian kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, nama kota di huruf S. Surabaya, Semarang, apa lagi? Sumatera Barat itu provinsi, dia nama kota. Bisa Semarang, Surabaya, Surakarta, pokoknya ada kan? Jelas. Nah, kemudian kumpulan binatang yang berkaki 2, ayo. Ayam, bebek, apa lagi? Kaki 2. Burung masih jenis cerita. Nah, pokoknya ada hewannya jelas. Jelas anggotanya. Ada itik, bebek, angsa, masih jenis. Nah, dan jenis burung-burung yang lainnya. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara. Aduh, ada berapa Asia Tenggara? Berapa kita? IPS. Ada berapa semuanya? 11 sama timur-timur kan? Nah, jelas anggotanya. Nih, ini yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Banyak kan? Nah, kumpulan orang kaya di Indonesia. Ayo orang kaya di Indonesia. Bisa jadi kalau bapak dengan Reza, mungkin bapak lebih kaya mungkin. Atau Reza. Nah, beda-beda. Atau bisa jadi dengan bapak dia kelas sekolah. Pak Solo udah punya motor, punya mobil, bapak belum. Berarti bapak lebih kaya. Kan nggak bisa kita nafsirkannya berapa kayanya tuh, nggak bisa juga. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ayo, beda-beda kan? Ada yang pintar olahraga seperti bapak bilang tadi. Ada yang hobi penjas, ada yang pintar IPS, ada yang pintar agama. Kan jelas. Nah, kemudian
kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ayo, contoh sebutkan gunung yang ada di Indonesia. Gunung Merapi. Apa lagi? Yang lagi meletus sekarang. Gunung Semeru. Kemudian ada Gunung Krakatau. Ah, itu dia beda-beda. Gunung Rinjani banyak, gunung banyak. Tapi kan tingginya yang mana? Mungkin Merapi lebih tinggi dari Rinjani. Rinjani lebih tinggi dari Puncak Jaya Wijaya. Kita nggak tahu kita tingginya yang mana. Kecuali dituliskan tinggi sekian meter. Baru kita bisa katakan gunung. Kemudian kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ayo, di sini pasti berbeda. Pasti di sini kalau Pak tanya berapa orang sekolah matematika, paling 1 orang. Yang suka agama, nah kan beda-beda, tidak jelas. Karena nggak jelas batasannya. Kemudian kumpulan makanan yang lezat. Menurut Reza yang lezat apa? Apa? Nasi goreng misal. Kalau menurut Naila, mungkin bakso. Menurut Sylvia, mungkin soto. Kan beda-beda. Berarti nggak bisa kita mendefinisikannya, itulah penelitiannya. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan, paham mana yang himpunan, mana yang bukan. Nah, contohkan lagi seperti ini. Untuk apa sih ya? Kalau Bapak ada 2 buah soal, anggap ini A, ini B. Yang A ini kumpulan nama provinsi di Indonesia yang diawali huruf S. Nah, bisa kita cari anggotanya? Apa saja contohnya? Sumatera Barat, Sumbar, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi. Nah, banyak kan? Nah, kalau Bapak bukan seperti ini, kumpulan siswa pintar. Apakah dia himpunan? Tidak, karena dia pintarnya di mana? Kecuali Bapak bikin siswa pintar matematika. Bisa kita cari di, cuma jelas matematikanya di mana? Nah, kita matematika di kelas 7. Berarti bisa kita cari. Nah, dia jelas batasannya, dan kita orang paham. Nah, sampai sana kita kan? Nah, itu adalah penyajian himpunan. Nah, sekarang nih, coba kalian diskusikan yang Bapak jelaskan tadi. Tolong isi apa yang kalian pahami. Ini udah ada kan pertanyaannya tadi, dijawab. Ini udah selesai videonya? Panjang. Kok di pause? Nah, sekali waktu kalian nunggu langsung isi ke sini. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 10 sampai 5 menit untuk diskusi. Nanti salah satu ke depan untuk menjelaskan pemahamannya. Yang lain silakan di nama lengkap. Kan dia kelompok. Nah, itu isi. Nama kelompoknya Desi. Ya, isinya ya. Nah, ini apa yang himpunan dan nomor aja. Bagaimana satu himpunan Nah, jawabnya yang nomor 6, 7 dan 8. Ya, 6, 7, 8 yang atasnya nggak usah. Kelompok ini yang dijawab itu nomor 6, 7 dan 8. Ya. 5, 6, 7, sorry. 5, 6, 7. Nah, silakan di sana. Silakan diskusi. Kalau kurang paham boleh tanyakan ke Bapak. Ini ya, bisa aja nih. Ini sudah mulai. Pak, ibu baik Pak. Ya, silakan diskusikan bersama. Kalau kurang paham silakan tanyakan ke Bapak nanti ya. Ya, kan tadi, kucing tadi. Nah, itu sudah depan.
tulis di situ nanti Reza jelaskan. Nanti kan yang lain kan misal Reza kelompok Reza ini pengertiannya, nanti kelompok ini menjadi pengertian. Nanti kita satukan mana yang pas. Atau kalau seandainya sama berarti pemikirannya sama. Kalau beda nggak masalah. Dah, silakan. Ada banyak. Kalau sama boleh. Yo, bagus nggak videonya? Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Ganti sama banyak lain banyak contohnya banyak itu sehari-hari banyak itu waktu saya nomor ketiga ya saya nomor ketiga saya itu udah selesai Bapak Reza dah.
Udah? Udah selesai? Ya. Nah, nanti. Udah selesai? Udah, silakan stopkan videonya. Udah, biarkan dia sana dulu. Kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Kita lagi. Ayo. Sampai sini sudah? Belum. Sudah? Yang magis, weh. Kelompok udah? Udah? Udah. Selesai udah? Tinggal boleh. Ya. Dari masing-masing kelompok, siapa yang mau ke depan menjelaskan apa yang telah didapatkannya? Yo. Ayo. Mau kemana yang mau menjelaskannya? Sri. Nah, Seti, ya Seti. Jelaskan Seti. Ya, jelaskan. Apa yang udah dapat tadi itu cuma ini. Sudah? Sudah, saya ke depan. Ya. Ya. Nah, silakan Seti ke depan. Masuk ke depan. Sebutkan aja apa kesimpulannya. Nanti temannya memperhatikan juga kan masing-masing kelompok kan udah dapat soalnya. Ya, nanti jelaskan bisa. Ya. Nah, perhatikan temannya kelompok dari kelompok ekstrim menjelaskan. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok apa? Anggotanya siapa? Ini. Nah, silakan. Nah, sudah kelompok itu aja bilang. Dah. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ayo perhatikan yang dijelaskan. Apakah sama berbeda? Perhatikan yang lain. Menurut kami, himpunan adalah pengelompokan yang jelas batasannya dan dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan diawali dengan huruf kapital. Ya, sampai situ dia dulu. Kelompok 3, pada kelompok 3 nih, kelompok 1. Bagaimana? Apakah setuju dengan kelompok 2? Setuju, Pak. Setuju. Himpunan itu kelompok 1? Kelompok 1? Apakah saya setuju dengan yang disampaikan kelompok 2? Ayo ulang lagi, kelompok 2 apa tadi himpunan? Pengelompokan yang jelas batasannya dan dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan diawali dengan huruf kapital. Nah, apakah sama? Mirip-mirip ya, tapi intinya sama. Oke, lanjut. Yang kedua. Kumpulan yang bisa disebut himpunan apabila jelas batasannya. Nah, berarti kenapa dia dikatakan himpunan? Kalau jelas batasannya. Yang lain gimana? Setuju, Pak. Terus setuju dulu. Apakah? Mbak Reza? Sama. Tuh, lanjut. Kumpulan yang tidak bisa dikatakan sebagai himpunan apabila kumpulannya tidak jelas batasannya. Contohnya belum tadi. Yang himpunan itu contohnya seperti apa? Yo. Himpunan siswi perempuan di kelas 7. Oh, berarti ada berapa orang di sini?
Ayo. Ada 9. Berarti dia jelas. Kalau kelompok Reza apa contohnya yang himpunan tadi? Kumpulan nama-nama kepala desa yang pernah menjabat di desa Kuning. Berarti ada berapa orang kemari? Ada Pak Adam ya. Di sebelum Pak Adam ada Saminya Buju ya. Ada. Jelas aku tanya. Kalau kelompok Dina yang contoh himpunan? Ayo, sebutkan. Kumpulan hewan berkaki 4. Banyak kali satu-satu. Kumpulan hewan Hidup di darat. hidup di darat. Contohnya? Ayam, bebek, gajah. Yang lainnya lagi. Coba yang kawannya lagi. Kumpulan hewan berkaki 4. Contohnya? Kambing, gajah, zebra. Berarti jelas, dia jelas. Harimau bisa juga kan? Kambing juga bisa. Kucing juga bisa. Nah, selanjutnya yang bukan himpunan tadi berarti yang tidak jelas batasannya. Contohnya tadi Sri. Sri Sekti. Kumpulan siswa yang manis. Siswa yang manis. Manis itu kan relatif. Kan berarti manis itu seperti apa? Tidak ada definisinya. Kalau kelompok Reza, apa contoh? Kumpulan orang miskin Indonesia. Orang miskin Indonesia, oke bisa. Kemudian bisa juga. Nih, Dina, kamu Dina. Yang bukan himpunan. Ya, Kumpulan hewan besar. bulan hewan besar. Berarti mungkin harimau lebih besar daripada Kucing. kucing. Tetapi harimau lebih kecil daripada Gajah. gajah. Berarti tidak bisa. Dia bisa besar. Tapi kan bisa gajah atau gajah lebih kecil dari Kucing. Oh. Gajah lebih kecil dari Tapir. Badak. mana badak gajah? Mana gajah? Gajah lebih kecil daripada paus. Paus mana enggak? Lagi saya di darat ada. Gajah itu yang paling besar. Nah, makasih yang Tri. Tangan. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, kalau himpunan itu jelas batasannya. Seperti Bapak bilang tadi, misalnya kumpulan siswa kelas 7 SMP Negeri Kampar Kiri Hulu. Nah, anggotanya ada 11 atau 12 orang. Kemudian diawali dengan huruf kapital, huruf A kasih kurung berawal. Atau kumpulan angka yang kecil, kumpulan bilangan asli kecil daripada 5. Siapa saja anggotanya? 4, 3, 2, 1 dan 0. Kumpulan asli atau kumpulan nama-nama guru di SMP 2 Kampar Kiri yang laki-lakinya. Berarti ada Pak Yusar, Pak Hajri, Pak Samani, Pak Asad dan seterusnya. Kalau ibu-ibunya ada Bu Maya, Bu Lina dan jelas, pokoknya jelas. Kita paham orang paham. Yang bukan himpunan seperti ini. Kumpulan lukisan indah. Seperti Bapak bilang tadi, indah definisi orang itu berbeda-beda. Atau kumpulan apa tadi? Siswa yang manis. Mau manis seperti apa? Manis gula. Oh, manis gula. Atau himpunan siswa yang berlari cepat. Ayo, apakah itu himpunan atau bukan? Bukan. Mungkin antara Sepri sama Jehan, mungkin Sepri larinya lebih cepat. Kalau dibandingkan dengan Hesri, kalah. Ini nggak bisa kan? Atau himpunan sepatu yang robek. Nah, kalau Bapak bilang seperti ini, himpunan nama sepatu. Apakah itu himpunan atau bukan? Tidak. Himpunan, jelas aku tanya, ayo sebutkan nama sepatu. Adidas, Nike, logo, Karpil, ada ATT, banyak kan? Jelas aku tanya, berarti banyak tapi jelas. Nah, tapi kalau Bapak bilang seperti ini, kumpulan merek handphone. Samsung. Apa itu himpunan atau bukan? Contohnya Samsung, iPhone, Vivo, Xiaomi. Ya, sampai di sana bisa membedakan mana yang himpunan mana tidak. Bisa juga dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai. Contohnya himpunan siswa yang hobi bola kaki di SMP kita. Nah, kumpulan siswa yang suka main voli di SMP kita, jelas. Atau kumpulan orang yang senang main bola kaki di AUR Kuning. Tahu kita mencari anggotanya, walaupun dia banyak, tapi dia bisa kita batasi cuma di AUR Kuning. Tapi kalau Bapak ini bilang
kumpulan orang yang suka bola kaki. Di mana? Di Kuning, di Indonesia. Apakah di luar negeri? Kan nggak jelas. Tapi kalau dibilangnya ada negaranya disebutkan tertentu, berarti dia itu katakan himpunan. Kalau tidak jelas batasannya, berarti dia bukan himpunan. Walaupun himpunan itu banyak anggotanya, dia yang jelas ada batasannya. Seperti tadi, kumpulan siswa yang hobi bola kaki di Kuning mungkin lebih dari 100 orang yang suka bola kaki. Mungkin kita tuliskan 100. Nah, sampai di sana ditanyakan? No. Paham? Membedakan himpunan dengan bukan himpunan? Paham. Nah, berarti selanjutnya di rumah nanti kalian baca lagi. Ya nanti ada himpunan kosong, ada diagram Venn-nya dan lain sebagainya. Nah, demikian materi ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan Anda tulis ini apa yang dirasakan hari ini. Misalnya gini, hari ini saya merasa sedih. Nah, pokoknya keluarkan perasaannya di sini. Sama belajar dengan Bapak. Nah, sekarang tuliskan di sini. Jangan kasih surat cinta ke Bapak ya. Ini habis. Yang sebelah sini, lihat. Dan jawab emosinya apa yang dirasakan. Emosinya hari ini apa yang dirasakan? Saya sedih. Silakan tuliskan apa yang dirasakan hari ini. Ya, kita tuliskan dengan nama. Jangan mengarah satu karakter ya. Habis ya. Andin tutup. Orang dah sudah selesai. Nggak usah. Jadi lah. Sudah dituliskan. Nah, seperti ini. Setelah kalian tulis semuanya, tulis sudah free. Nah, sekarang dari yang kalian tuliskan itu apa saja yang dirasakan? Gembira. Ada rasa gembira, ada rasa terhibur, ada rasa senang. Berarti masing-masing kita punya rasa yang berbeda. Nah, pada hari ini pengalaman apa saja yang menyenangkan dari hari ini? Tentang himpunan. Nah, apa saja hal yang menyenangkan di sini? Yang kita pelajari ini apa saja yang menyenangkan? Apakah pokoknya apa yang paling kalian sukai dari awal sampai akhir? Apa yang kalian sukai? Bisa belajar bersama. Bisa belajar bersama apa lagi? Dina apa lagi? Mungkin enak ya Pak nonton video. Kan juga mungkin videonya besok lagi ya Pak ya. Nah, atau kalau pokoknya apa yang dirasakan? Yo. Yang jelas hari ini kita belajar
sesuai dengan apa kebutuhan kita. Yang sudah suka membaca dan baca, suka nonton, kasih nonton. Nah, silakan kumpulkan. Dan kembali ke posisinya masing-masing. Kembali ke posisinya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita kembali menyimpulkan. Jadi kita apa? Jadi kita setiap kalau kita hanya menghayal, kurang fokus. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apa saja yang kita simpulkan? Ayo. Himpunan itu, kumpulan yang jelas batasannya, yang dilambangkan dengan huruf kapital dan digunakan huruf plural. Yang di dalam itu namanya anggota atau elemen. Kemudian yang bukan himpunan, kita tidak bisa mendefinisikan maksud dari pertanyaan tersebut. Himpunan itu kita anggotanya seperti tadi, kumpulan nama-nama hari dalam satu minggu, kumpulan nama-nama bulan dalam satu tahun, atau kumpulan nama-nama pemain sinetron Ikatan Cinta. Nonton kan? Kalau udah capek. Nah, tuh ada kumpulannya. Nah, untuk selanjutnya sebelum pulang, Bapak ingin ngetes konsentrasinya. Ini ya, kita apa nih konsentrasinya? Silakan berdiri. Bapak lihat kelompok mana yang konsentrasinya yang benar. Kan tadi ada kelompoknya 1, 2, 3. Nah, ini ada sugesti yang mau berikan. Mungkin ini sudah pernah juga praktekkan di kelas sebelumnya. Yang salah silakan keluar. Dan Bapak ingin lihat siapa yang kelompoknya yang tersisa di sini. Apakah itu kelompok 1, 2, atau 3? Kalau Bapak bilang ke depan, berarti kalian mundur ke belakang. Kalau ke kiri berarti ke kanan. Kalau dia berarti nah, pokoknya siapa yang salah langsung keluar. Siapa yang salah duduk aja di kursinya. Oke? Udah paham? Nanti kalau masuk ke depan nanti udah. Ayo semangat. Udah kakaknya baik-baik ya. Kalau yang salah langsung duduk di kursi. Mana yang konsentrasinya bagus. Dah. Ini mulai nih. Kiri. Tinggal 3 lagi yang bertanya jadi ya. Depan. Siapa yang salah berarti dia akan diskualifikasi. Kanan. Ada di sana. Tinggal 3 posisi bertahan. Berarti kan. Dah, maju. Ambil. Kiri tinggal deh. Nah. Kiri. Habis kelompok. Kanan. Siapa lagi kita? Belakang. Depan. Duduk. Duduk. Ayo kita ulang tinggal 2. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Duduk. Kiri. Duduk. Kanan. Kiri. Maju. Kiri. Sampai lagi pertama. Kanan. Belakang. Depan. Kanan. Enggak cek ya. Habis dah. Weh, mantap aja kan? Kiri. Depan. Belakang. Duduk. Satu. Ayo kasih semangat temannya.
Depan. Jangan salah kalah. Nah, oke. Dan ini adalah salah satu untuk melatih kita dan menjaga emosi kita tetap stabil. Dan demikian materi hari ini. Salah dan janggal Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan siapkan ulang. Siap, Ra. Basmalah. Ulang ya. Lagi. Siap, Ra. Hamdalah.